بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ayyuhal ikhwah talabatul ilm rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya perhatian yang sangat serius dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan muamalah. Namun Rasul alaihi salatu wassalam juga orang yang sangat menekankan permasalahan akhlak ke tengah-tengah umat ini, sehingga yang namanya akhlak, adab, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik berkaitan dengan akhlak ma'allah, akhlak adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, akhlak terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, akhlak terhadap diri sendiri dan orang lain. Semuanya telah diatur dalam agama Islam ini tadi. Seorang talibul ilmi, seorang talib atau para talabatul ilm, selain mereka mempelajari ilmu al-usul, al-aqidah, ilmu al-fiqh, fikih, atau ilmu-ilmu alat yang lainnya, mereka sangat-sangat butuh belajar adab dan akhlak, supaya seorang talib tidak semata-mata kuat dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, namun juga punya adab, akhlak di dalam bermasyarakat. Sebagaimana yang sudah ma'ruf, yang namanya seorang insan tidak bisa hidup di dunia ini munfaridan. Dia butuh bersosialisasi, ijtimaiyah ma'al mujtama', butuh untuk ngumpul di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu mereka para ulama banyak menyusun karya tulis ilmiah dalam hal ini. Dan tidaklah ada seorang alim min ulama'ina selain mereka mengajarkan kutub, kitab-kitab durus yang berkaitan dengan akidah, ahkam, tafsir, dan ilmu-ilmu yang lain. Mereka juga mengajari yang namanya adab. Itu udah ma'ruf. Bahkan dulu kita di awal-awal berdiri markiz Daril Hadis bil Fiyush, karena Syekhuna Abdurrahman rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau sebelum memasuki pelajaran silsilah yang beliau ajarkan ketika itu, mulai dari al-usul as-salasah sampai kitab-kitab yang lain, beliau mengajarkan kitab adab. Beliau ajarkan ketika itu bayan fadli ilmi salaf ala ilmi khalaf, jami' bayan ilmi wa fadli karya Ibn Abdul Bar, dan kitab-kitab adab yang lainnya. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, semua diajarkan oleh beliau berkaitan dengan adab. Talibul ilmi agar punya adab sehingga menjadi yang talib mu'addab. Insyaallah ta'ala di siang hari ini, mungkin dalam waktu 20 menit sampai 30 menit kita akan mengkaji kitab
yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Kitabul Jami' dari bab yang terakhir Bulughul Maram, kitab yang terakhir dari kitab Bulughul Maram, yaitu Kitabul Jami'. Di sini ya ikhwan, sesuatu yang unik ya. Antum perhatikan kitab Syekh rahimahullah ta'ala, Syekh Shalih Al-Fauzan atau Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menyebutkan di awal-awal kitab tersebut berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan fikih. Itu Bulughul Maram, kitab fikih bukan? Fikih. Kemudian di akhir beliau sebutkan masalah adab. Itu menunjukkan apa? Seorang talibul ilmi muhtajun ilal adab wa ilal akhlaq. Tidak cuma pintar fikih, ini halal, ini haram, ini makruh, ini sunnah, ini mustahab. Namun dia tidak punya adab, tidak punya akhlak. Diletakkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagai bentuk bimbingan kepada para penonton ilmu agar mereka beradab dan berakhlak. Adapun yang akan kita baca, kita ambil faedah dari syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh bin Baz punya syarah dalam kitab ini juga ada beliau, dan banyak masyayikh yang lain sudah ma'ruf. Kitabul Jami' disyarah oleh masyayikh. Adapun yang ada di hadapan kita adalah syarah Syekh Shalih Al-Fauzan. Sebenarnya ini syarah ini diambil dari syarah Tashilul Ilmam, syarah Bulughul Maram beliau. Namun Sarama Mu'tani, penyusun, itu diambil satu bagian untuk syarah Kitabul Jami'-nya, kemudian dicetak mufradah tersendiri. Kita baca keterangan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Adab, dari Kitabul Jami', Babul Adab. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan al-muradu bihi al-adabus syar'i. Yang dimaksudkan dengan adab di sini adalah adab syar'i. Ya, adab di sini adab syar'i, adab yang sesuai dengan dalil Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Karena di sana ya ikhwan, ada adab tapi bukan adab syar'i, namun adabun urfi. Adab secara uruf. Adab secara uruf ini tadi, selagi adab tersebut tidak melanggar syariat, ya, selagi tidak melanggar syariat dan tidak bertentangan dengan syariat, walaupun tidak ada dalil dari syariat, ya, tidak ada dalil dari syariat yang menyebutkannya, namun tidak melanggar kaidah-kaidah syariat, tidak dilarang oleh syariat, maka adab tersebut ma'mulun bihi, diamalkan. Dan itu banyak di tengah-tengah masyarakat yang dianggap oleh masyarakat itu adab yang baik, walaupun tidak ada dalil khusus yang menyebutkannya untuk kita beradab seperti adab tersebut. Ambil contoh, di tengah-tengah masyarakat, kalau orang yang lebih tua dipanggil apa? Kadang kakak atau om, tante, paman, bibi, ya kan? Tidak dipanggil nama kan? Ini tadi. Ini perkara yang sebenarnya kalau secara hukum Islam, ya, manggil orang itu ya biasa-biasa saja, boleh. Udah biasa zaman dahulu mereka memanggil nama atau dengan kunyah biasa. Namun di tengah-tengah masyarakat kita, untuk orang yang lebih tua biasanya panggil Pak, Om, Tante, Paman, Bibi. Ada orang umur 40 tahun, kita baru umur 20 tahun, dipanggil nama saja. Ya, Ahmad. Terkadang ini dipandang sama masyarakat tidak adab. Wa huwa ma yata'allaqu bi makarimil akhlaq. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, adab syar'i tersebut adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan makarimil akhlak, akhlak-akhlak yang baik. Bagaimana akhlak yang baik? Disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, akhlak yang baik itu adalah, kata beliau, haqiqatu husnil khuluqi. Kata Al-Hasan Al-Basri, hakikat husnul khuluq, akhlak yang baik itu, bazlul ma'ruf, mencurahkan perkara yang ma'ruf,
mengorbankan kebaikan, mencurahkan kebaikan, itu akhlak yang baik. Wa kaful adza, menahan gangguan. Wa talaqatul wajhi, dan bermuka manis atau berseri-seri. Ini akhlak yang baik. Terkumpul padanya 3 perkara. Yang pertama, mau mencurahkan kemampuan dia, punya harta, punya tenaga, punya jabatan, dia bantukan kepada orang lain pada perkara yang ma'ruf, sehingga namanya apa? Badlul ma'ruf, mencurahkan kebaikan. Yang kedua, kaful adza, menahan gangguan. Tidak mengganggu orang lain, itu merupakan bagian dari akhlak yang baik, bagian dari husnul khuluq. Kalau dia suka baik sama orang, namun suka ganggu orang, menzalimin orang lain, juga dikategorikan apa? Belum berakhlak dengan akhlak yang baik. Dia tidak ganggu orang, kemudian dianya juga suka memberi, namun tidak bermuka manis, belum dikatakan akhlak yang baik. Yang ketiga disebutkan apa? Talaqatul wajhi, dengan wajah yang berseri-seri. Ini prinsip dalam akhlak yang baik bagi seseorang. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menyatakan wa mahasinil a'mal, dan juga perbuatan-perbuatan yang bagus, yang indah. Jadi akhlak yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, wa huwa ma yanbaghi lil insan ay yaf'alahu, sehingga adab tersebut adalah sepantasnya bagi seseorang untuk mengerjakannya, melakukannya. Wa ma yanbaghi lahu ay yatrakahu, dan juga segala sesuatu yang pantas bagi dia untuk dia tinggalkan. Sehingga yang namanya akhlak yang baik tadi, adab syar'i, yaitu perkara yang berkaitan dengan akhlak-akhlak yang mulia, perbuatan-perbuatan yang bagus, dan segala sesuatu yang pantas untuk dikerjakan, serta segala sesuatu yang pantas untuk ditinggalkan. Itu adalah akhlak yang baik atau adabun syar'i. Segala sesuatu yang pantas untuk dikerjakan, pantas untuk ditinggalkan, maka masuk kategori akhlak yang baik. Difahami antum? Waqad allafal ulama fil adab syar'iyyah kutuban. Sungguh para ulama dalam hal adab-adab yang baik ini telah menyusun banyak karya tulis. Minha Al-Adab Syar'iyyah Libni Muflih. Kitab Al-Adab Syar'iyyah karya Ibnu Muflih. Kita tidak punya, ikhwan. 5 jilid ya. Iddatu mujalladat, berjilid-jilid. Wa minha Manzumatul Adab, dan juga Manzumatul Adab. Manzumatul Adab ini kalau tidak salah karya Al-Mardawi. Wa syarhul Manzumah, dan syarah Manzumah tersebut. Wa huwa kitabun masyhur, itu adalah kitab yang masyhur. Wa kana talabatul ilm yahfazuna hadzal nazm. Dulu para penuntut ilmu, kata Syekh Shalih Fauzan, suka menghafalkan nazam ini tadi dari kitab Manzumatul Adab. Wa yaqra'una syarhahu fil masajid 'alal masyayikh, dan mereka membacakan syarahnya di masjid-masjid di depan atau di hadapan para masyayikh, di hadapan para guru. Li'anna hadhil adab muhimmatun jiddan, dikarenakan adab-adab ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Adab sangat penting ya ikhwan. Ya. Wa 'alal insan ayyulimma biha wa ya'rifuha hatta yatakhallaqa biha. Maka wajib bagi seseorang untuk betul-betul berkecimpung, bergelut dengan adab tersebut. Ya. Wa ya'rifaha, serta wajib bagi dia untuk mengetahuinya, hatta yatakhallaqa biha, supaya dia bisa berakhlak dengan adab-adab tadi. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sebagaimana dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seseorang itu adalah tanda, alamat kebahagiaan dia dan kesuksesan dia. Di adab itulah ikhwan.
Seseorang kita bisa nilai dia orang yang sukses nantinya atau tidak dari adabnya dia. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Sedangkan tak punya adabnya dia atau tidak beradabnya dia itu merupakan tanda kesengsaraan dia dan kebinasaan dia. Famastujliba khairud dunya wal akhirati bimithlil adab. Tidaklah kebaikan dunia dan akhirat didapatkan dibandingkan dengan permisalan sebuah adab. Ya. Maknanya apa? Kebaikan dunia tidaklah didapatkan kecuali dengan adab. Wala tujliba hirmanuha bimithli qillatil adab. Dan tidaklah terhalangi untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya, terhalangi untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat bimithli qillatil adab. Melainkan dengan sebab apa? Karena kurangnya adab. Sehingga kebaikan akhirat tidaklah didapatkan melainkan dengan sebab apa? Dengan sebab adanya adab. Tidaklah kebaikan akhirat dan dunia tadi terluputkan melainkan dengan sebab apa? Kurang adab. Itu yang pasti ya ikhwan. Lihatlah orang yang kurang adab dalam perkara dunia. Apakah ada orang mau dia ngajak dia kerja, bisnis? Ada enggak? Enggak mau. Dia bertamu ke orang aja pun orang enggak mau menerima tamu, bertamu dengan dia atau menerima dia sebagai tamu. Orang yang enggak punya adab, mau minjam duit pun enggak ada yang mau minjami. Ya enggak? Jangankan mau cari istri pun enggak ada yang orang mau nerima. Ya apa enggak? Cobalah antum. Antum punya anak gadis. Ya, misalkan Fajri punya anak gadis. Yang mau ngelamarnya tadi rambutnya pirang, tatoan, ngomong teriak-teriak. Ngedor-ngedor pula. Ya kan? Datang ngedor-ngedor. Pulang tanpa pamitan. Bayangkan, mau antum kasihkan anak gadis ke dia? Dah mau ya ikhwan. Menunjukkan adab itu perkara yang sangat penting. Dari seseorang tadilah dilihat kalem, padahal masya Allah kadang ya ilmunya tuh enggak, ya ngajinya hafalan cuman bukan 30 juz 30 enggak hatam ya, juz 30 itu separuh, dia cuma bisa wadduha sampai wannas, wadduha sampai annas. Bayangkan, tapi adabnya luar biasa, akhlaknya bagus, dapat anak ustadz. Ya, dapat anak Ustadz Azim. Iya, banyak kadang kita jumpai kalem, penurut. Ya, itu kita saksikan sendiri. Kadang dulu ada kawan-kawan kita, dia bukan orang yang kita pandang itu bukan orang thalabatul ilm yang bukan thalabatul ilm yang kerjaannya sahar, lailan, ya kan? Qalilun naum, dikit tidurnya, dikit makannya, bukan. Ya orang yang biasa saja nonton ilmunya. Tapi kok bisa dapat adiknya ustadz malahan. Adiknya ustadz. Yang adiknya ustadz ini pondok dari kecil tidak pernah makan bangku sekolah. Bangku sekolah itu tidak pernah makan. Bayangkan tuh. Bisa dapat. Sedangkan ini tadi makan bangku kuliah. Makan bangku kuliah bisa dapat. Kenapa? Karena adab. Pergaulan, dia baik dalam ngomong, penurut. Walaupun antum hafal Al-Quran, kalau adabnya kurang baik, dah. Nanti orang paling bilang, masa gitu ya penghafal Al-Quran? Katanya santri kayak gitu. Wa allafa al-Imam Al-Bukhari kitab al-Adab Al-Mufrad. Al-Imam Al-Bukhari juga menyusun kitab namanya Al-Adab Al-Mufrad. Wa huwa kitabun mustaqil, yaitu kitab yang tersendiri. Wa yadhkuruna kitab al-adab dimna mu'alafatihim. Beliau Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan Kitabul Adab di golongan karya tulis beliau. Mithlu ma dzakarahul musannif huna, seperti apa yang wa yadhkuruna Kitabul Adab, dan mereka yaitu para ulama juga menyebutkan kitab adab dalam karya tulis mereka. Kalau Imam Bukhari kan menyendirikan kitab adab ya, khusus bab adab namanya kitab tersendiri namanya Adabul Mufrad. Nah, sebagian para ulama mereka atau banyak para ulama mereka yang menyebutkan kitab adab itu tadi dalam
digabungkan dalam karya tulis mereka. Seperti ini, Kitabul Jami' dimasukkan dalam Bulughul Maram. Atau dalam kitab-kitab yang lain kadang dalam kumpulan hadis ada bab khusus masalah adab. Mithlu ma dzakara al-musannif hahuna. Seperti apa yang telah disebutkan musannif di sini, fahum yahtammuna bil adab syar'iyyah. Mereka para ulama punya perhatian dengan adab-adab yang syar'i. Kita masuk pada hadis bayan hakil muslim 'alal muslim. Penjelasan hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Apa 6 itu? Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau berjumpa dengan dia, ucapkan salam kepada dia. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundang engkau, penuhi undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu. Kalau dia meminta nasihat kepada engkau, berikan nasihat kepada dia. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Kalau dia bersin lalu memuji Allah, maka ucapkan tashmid kepada dia. Wa idza maridha fa'udhu. Dan kalau dia sakit, kunjungi dia. Wa idza mata fattabi'hu. Kalau dia mati, maka ikutilah jenazahnya, antarkan jenazahnya. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, hadza haditsun azimun. Ini adalah hadis yang sangat agung, fihi bayanu haqqil muslim 'alal muslim. Pada hadis ini terdapat penjelasan hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Al-muslimun lahum haqqun 'ala ba'dihim bi hukmil Islam. Kaum muslimun mereka mempunyai hak terhadap muslim yang lain di dalam agama Islam ini tadi. Ya, kaum muslimun punya hak tersendiri terhadap muslim yang lain dengan hukum agama Islam. Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminun ikhwah, bersaudara. Ukhwatun fid din, yaitu persaudaraan di dalam agama. Taqtadi ayyakunal muslim ma'a akhihil muslim ka akhin lahu fin nasab bal a'zam. Ya ikhwan, yang namanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukminun bersaudara. Itu persaudaraan apa namanya? Persaudaraan ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Kata Syekh Shalih Fauzan, konsekuensi persaudaraan yang seagama ini tadi, taqtadi ayyakunal muslim ma'a akhihil muslim ka akhin lahu fin nasab. Mengandung konsekuensi muslim bersama saudaranya sesama muslim bagaikan saudara dia senasab. Idil mahdi. Konsekuensi antum ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah dalam agama ini, antum dengan antum adalah bagaikan saudara senasab. Kata beliau apa? Bal a'zam, bahkan lebih besar dibandingkan saudara senasab. Karena iman ini tadi yang menyatukan dia. Ukhuwatul Islam a'zam min ukhuwatin nasab. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini faedah ya beliau. Syekh Shalih Fauzan mengatakan ukhuwatul Islam a'zam min ukhuwatin nasab. Persaudaraan Islam itu jauh lebih besar dibandingkan persaudaraan nasab. Bayangkan, orang senasab belum tentu dia seiman, belum tentu dia seagama. Ukhuwah seagama ini tadi bisa menyatukan yang jauh menjadi dekat. Fal muslim lahu ala akhihil muslim hukukun zakaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minha sittan fi hadzal hadits as-sahih. Maka seorang muslim terhadap saudaranya sesama muslim, dia memiliki hak-hak yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Di antaranya ada 6 sebagaimana dalam hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun yang 6 poin itu insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya ya. Naktafi bihadzal qadar, subhanallahi wa bihamdihi asyhadu